Halo, assalamualaikum. Ya, kembali lagi bersama saya ya, Jennifer. Kali ini materinya terkait menulis jurnal. Waktu itu sudah disampaikan oleh Kak Jessica ya tentang menulis jurnal, fungsi dari menulis jurnal, apa itu jurnal, dan contoh-contoh jurnalnya. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tambahan nih terkait jurnal itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa tipe jurnal yang nanti bisa bunda-bunda aplikasikan. Seringkali yang bertanya kepada saya, pertanyaannya itu seperti, menulis jurnal itu ada ketentuannya tidak sih? Apakah bebas menulis saja mengekspresikan apa yang kita ingin ekspresikan gitu ke dalam sebuah tulisan atau gambar, atau ada aturan-aturan ya template-nya misalnya begitu. Nah, ini tergantung ya, kembali lagi kepada tujuan dari masing-masing bunda yang ingin menulis jurnal, tujuan untuk menulis jurnalnya ini apa, dan kemampuan bunda, ketersediaan waktu bunda itu seberapa. Oke, saya mulai saja. Nah, kalau kita journaling, kita harus paham dulu apa itu emosi, karena ketika kita menulis jurnal atau buku harian atau diary, kita itu menuangkan emosi. Apa sih itu emosi? Ada berbagai pengertian ilmiah, tapi saya menyederhanakannya, emosi itu ibarat pengantar paket atau pengantar makanan atau pengantar pesan. Jadi dia hadir sebagai alarm, sebagai pengingat, sebagai sinyal, gitu, sebagai pesan. Ibaratnya ada tukang paket nih, ada kurir paket yang mencet bel. Itu sama tuh seperti emosi, mencet bel, ting dung. Kita diamkan gitu karena kita mungkin sedang di dapur atau kita sedang ada aktivitas gitu, misalnya sedang jemur pakaian gitu atau sedang mengurus anak gitu ya. Kita abaikan itu, kurir paketnya. Pencet bel sekali lagi, ting dung. Kita abaikan lagi, selanjutnya dia akan mencet bel 2 kali, 3 kali gitu, lalu akan sambil gedor-gedor pintu gitu ya. Semakin kita abaikan pesan emosi, semakin kita abaikan kurir paket atau pengantar makanan itu, semakin ia akan menggedor-gedor pintu atau menekan bel dengan lebih intens, lebih keras, lebih sering gitu ya. Karena ya nggak diambil-ambil paketnya, nggak dijawab-jawab pesannya, ya dia akan terus menggedor-gedor kita. Jadi setiap emosi yang hadir, apa yang pertama harus kita lakukan? Terima dulu. Bukakan dulu pintunya ya. Kita terima dulu pesannya apa, paketnya apa, makanannya apa. Kita bukakan saja dulu, terima dulu. Mau kita makannya nanti, mau kita unboxing paketnya nanti, itu nggak masalah. Yang penting kita terima dulu kehadirannya, supaya apa? Supaya intensitas emosi kita itu jadi berkurang. Jadi enggak semakin bertambah intensitasnya. Karena emosi itu kembali lagi ya saya ingatkan seperti pengantar paket. Semakin diabaikan, dia akan semakin mengetuk pintu dengan keras. Jadi kita kan nggak mau ya, mengabaikan emosi yang kecil-kecil yang selalu kita rasakan, lalu tiba-tiba meledak di tengah-tengah, tiba-tiba nggak ada masalah kecil gitu, nggak ada masalah besar gitu sebetulnya, tapi tiba-tiba kita meledak, merasakan emosi yang meluap-luap karena selama ini mengabaikan pesan-pesan emosi kecil. Nah, ada berbagai manfaat menulis jurnal, ya karena emosi itu selalu datang membawa pesan ya, yang seperti tadi saya sudah bilang, kalau pesan itu diterima seperti menulis jurnal gitu, salah satu proses penerimaan emosinya, tentu akan ada banyak manfaatnya. Efek negatifnya tentu akan berkurang gitu ya, efek negatif dari tidak mengelola emosi itu akan berkurang. Nah, ketika efek negatif berkurang, efek positif bertambah, yang positif bertambah ada apa saja? Sehat fisik dan psikis gitu ya. Ini ada banyak sekali penelitiannya, sumber-sumber ilmiahnya gitu ya. Saya share sedikit ya dari berbagai sumbernya. Saya pindah dulunya ya.
Oke, ini ada dari positivepsychology.com. Ini ada berbagai ini ya. Nah, studies show that time spent journaling about deepest thoughts and feelings can even reduce the number of sick days we take off work gitu ya. Itu penelitiannya baru tahun 2022. Itu jadi ini artikel-artikel ilmiah dirangkum di sini gitu ya. Ada berbagai manfaat di sini, reducing anxiety gitu ya. Terus ada breaking the cycle of obsessive thinking, regulasi emosi yang baik gitu ya, peningkatan kesadaran, peningkatan kesehatan fisik gitu ya, better moods gitu ya, dan sebagainya. Lalu ada juga dari healthline.com gitu ya, ada reduce stress, increase well-being gitu ya. Ini ada studi dari 70 orang dewasa gitu ya. Dan saya rasa kita semua sudah tahu ya manfaat dari journaling ini sendiri, atau menulis jurnal atau menulis buku harian gitu ya, diary. Di situ ada berbagai manfaatnya. Saya tampilkan lagi slide yang sebelumnya. Ada manfaat lain ya selain kesehatan fisik dan psikis tadi. Manfaat selanjutnya yang tidak kalah penting adalah observasi diri. Jadi seringkali kita tidak sadar gitu ya, kok saya tiba-tiba sakit ya? Kok saya tiba-tiba di sini depresi ya gitu ya, kenapa ya gitu. Nah di sini ada baiknya ketika kita observasi diri dalam bentuk journaling gitu, kita tulis tanggal kan. Nah ketika kita tulis tanggal, nanti misalnya 1 bulan, 2 bulan kita jadi bisa lihat kembali, oh ternyata bulan lalu itu saya 10 kali mengalami kemarahan intens. Bulan ini saya 10 kali merasa cemas dan gemetar gitu. Itu jadi sebuah observasi diri yang kita jadi sadar, oh saya ternyata stres selama ini gitu, saya nggak sadar kalau saya stres gitu. Banyak orang yang nggak sadar kalau dirinya sedang mengalami stres gitu, dan dengan mood tracking, kita jadi bisa memahami diri lebih lanjut. Lalu kita juga bisa refleksi diri atau merenung gitu. Ini tentu prosesnya lebih lanjut ya, butuh waktu lebih, butuh energi lebih. Nah, kalaupun enggak ingin journaling-nya berlanjut ke refleksi, ya nggak apa-apa. Kita bisa fokus pada penerimaan dulu atau untuk lebih bersyukur dulu gitu ya. Yang selanjutnya yang bisa memberikan perubahan lebih banyak kepada kita gitu, terutama dari segi kesehatan mental kita, itu adalah terapi. Jadi journaling ini ada journaling therapy namanya, ini biasanya dipandu oleh seorang profesional ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini ada berbagai tipe journaling, tapi yang saya akan bahas di sini ada 3 jenis journaling yang bisa kita terapkan di keseharian kita ya. Yang pertama, journaling untuk menerima emosi kita, menerima diri kita, menerima apapun yang telah terjadi pada diri kita. Kita terima saja gitu ya, tanpa harus diberi penilaian, tanpa harus menyalahkan siapapun, tanpa harus diapa-apakan, kita terima saja. Kita beri emosi itu ruang. Jadi saya suka dengan istilah ruang emosi gitu ya, karena seringkali seseorang ketika sudah mengabdikan diri ke dalam sebuah keluarga, menjadi istri, menjadi ibu, sulit untuk memiliki ruang untuk emosinya sendiri untuk dirasakan. Seringkali capek sih gitu, atau seringkali marah sih gitu, kecewa sih. Tapi tetap harus produktif, tetap harus masak, tetap harus urus bantu PR-nya anak gitu, tetap harus melayani suami, tetap harus ini dan itu. Jadi di sini seringkali minim ruang gitu ya untuk para perempuan yang sudah mengabdikan diri di keluarga ini untuk merasakan emosinya, untuk mencurahkan emosinya. Nah, ketika ada jurnal, kita punya ruang yang aman untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau ingin mengumpat, mengeluh, itu nggak apa-apa gitu. Di situ ada ruang yang aman di situ.
emosi negatif boleh ditumpahkan di situ ya, seperti kalau di Harry Potter gitu ada tongkat sihir ditempelkan di sini, dikeluarin semuanya gitu. Jadi ada ruang di situ. Kenapa harus dikeluarkan dan diberi ruang? Supaya emosi ini, positif maupun negatif, tidak memberi kekuatan yang besar pada diri kita. Ketika kita sudah sediakan ruang, dia nggak lagi gedor-gedor kita kan, nggak gedor-gedor kita, jadi dia tidak lagi mengendalikan kita. Kita yang pegang kendali, karena dia sudah kita beri ruang. Begitu ya, kira-kira. Nah, lalu bersyukur ini banyak sekali manfaatnya. Kita seringnya sebutnya gratitude journal, jurnal bersyukur. Kita tuliskan saja satu hal saja yang membuat kita bersyukur hari itu. Atau 3 hal biasanya, 3 hal yang membuat kita bersyukur pada hari itu. Itu sudah banyak memberikan perubahan pada hidup kita gitu ya, kalau kita rutin melaksanakannya. Lalu tujuan menulis jurnal yang berikutnya adalah berubah. Nah, untuk berubah ini nanti ada beberapa contohnya. Saya langsung tampilkan saja contohnya. Saya mulai dari yang menerima dulu. Nah, ini jadi untuk jurnal yang bentuknya penerimaan ini bebas gitu ya, expressive journal. Jadi kita bisa menulis jurnal secara ekspresif, bisa dalam bentuk tulisan, coret-coretan gitu ya, atau doodle gitu, atau gambar juga boleh, atau kita tempel stiker ini ya, seperti yang saya contohkan di sini. Tanggal 9 Maret 2023 ini jurnal saya, waktu itu saya mengantuk terus-terusan seharian, jadi saya tempel stiker emoji menguap gitu ya. Nah, lalu ada ini yang menarik sekali, ada salah satu peserta dari pelatihan journaling ini, Mbak Rihmi namanya, menerapkan kebiasaan journaling untuk dirinya dan anaknya. Untuk anaknya, ia berikan beberapa kartu emosi, lalu anaknya disuruh pilih mana emosi yang mencerminkan perasaan dia hari itu. Lalu dicatat oleh Mbak Rihmi di buku catatannya gitu, yang ada kalendernya ini, tanggal 1 misalnya emosi yang dirasakan apa, yang dominan. Tanggal 2 emosi dominannya apa, tanggal 3 emosi dominannya apa, begitu ya. Ini selain untuk penerimaan, ini juga salah satu bentuk penerimaan ya, mood tracking journal itu salah satu bentuk penerimaan, kita menerima mood apapun yang kita rasakan gitu. Lalu, setelah diterima, kita tracking, ini dalam bentuk observasi juga jadinya. Selain kita menerima, kita juga mengobservasi diri. Nah, ini saya juga yang di sebelah kanan sini, saya ada tulisan di sini, lalu saya juga berterima kasih pada diri sendiri dalam bentuk tulisan, lalu saya di sini mencoret-coret sambil tarik nafas, buang nafas, gitu. Jadi sambil atur nafas ya. Coret, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, gitu. Makanya bentuknya lingkaran-lingkaran gitu. Dan nyaman ternyata gitu ya, karena sambil tarik nafas dan buang nafas gitu ya, dan sambil mencoret-coret, jadi seolah-olah yang di sini keluar gitu. Nyaman gitu, setelahnya jadi lebih tenang gitu, waktu itu sedang, gelisah karena terlalu banyak, eee, memproses informasi waktu itu saya, dan ketika membuat jurnal ini setelahnya jadi lebih nyaman. Nah, eee tapi yang agak tricky di sini, yang kita harus perhatikan ketika kita merasakan suatu emosi, ketika kita mencurahkan emosi kita ke dalam jurnal, jangan buru-buru diusir perasaannya. Jangan buru-buru ingin menghentikan kemarahan, kekecewaan, menghentikan rasa menggebu-gebu gitu ya, menghentikan apapun itu. Jadi diterima saja. Diterima tanpa harus ditekan, dilawan, tanpa harus diperkuat. Jadi kita netral saja. Ini emosi ibaratnya, kita sedang marah, kita tahu kita marah, ya sudah. Kita tidak perlu membuat diri kita lebih marah atau menghentikan kemarahan kita gitu ya. Ya sudah kita marah, ya sudah. Ya sudah aku marah gitu. Dibiarkan dulu, kita terima, biarkan dia hadir. Kita ucapkan terima kasih juga bisa, "Terima kasih rasa marah, aku tahu kamu menghantarkan pesan untukku. Mohon maaf karena aku belum bisa memahami maksud dari pesan yang kamu sampaikan," gitu ya. Kita bisa ajak ngobrol emosi yang datang kepada kita. Itu nanti, setelah kita lebih memahami diri, lebih menerima, biasanya
intensitas emosinya turun dengan sendirinya tanpa harus kita lawan. Jadi ketika kita takut, ketika kita marah, kecewa itu diterima saja nanti dia akan turun sendiri. Termasuk ketika saya sakit ya, ini sering sekali saya terapkan dan saya percaya diri bisa diterapkan karena untuk rasa sakit pun ini bisa berkurang gitu ya, ketika kita tidak buru-buru ingin mengusir rasa ngantuk, rasa sakit yang sebenarnya sangat sakit, tapi kita nggak buru-buru ingin mengusirnya gitu, kita terima, "Terima kasih rasa sakit, aku paham kamu di sini untuk menyampaikan pesan, mohon maaf aku belum memahami pesanmu," begitu ya. Kita ajak ngobrol, "Aku ikhlas, aku terima, aku pasrah," gitu ya. Nanti dia akan turun sendiri itu intensitasnya. Dan saya juga kaget loh, kok rasa sakitnya berkurang gitu, kok perasaannya berkurang gitu. Dan ketika berkurang ya sudah, berarti kita sudah bisa lebih tenang dan kita sudah bisa melanjutkan kembali aktivitas kita. Kalau journaling-nya sebelum tidur ya berarti kita bisa lanjut tidur, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah menerima emosi, kita tutup dengan relaksasi karena kan, menerima emosi itu suatu proses yang berat ya untuk diri kita, untuk, eee, tubuh kita, untuk mental kita itu berat. Nah, kita bisa relaksasi dengan nafas ya. Jadi, melemaskan tubuh atau relaksasi itu bukan di pikiran tapi di tubuh. Nah, caranya bagaimana dengan mengatur nafas ya. Ada berbagai macam metode relaksasi nafas gitu ya. Ada kalau Bunda mau searching bisa Four Square Breathing, bisa juga pakai nafas 478 dari Pak Reza Gunawan. Atau bisa atur nafas sambil menggenggam jari. Nah, di sini ada istilahnya magic finger, kayak cantumkan gambarnya di sini ya, kita genggam salah satu jari kita, misalnya, ibu jari ini untuk khawatir ya. Ketika kita merasa khawatir, kita genggam ibu jari. Kita genggam ibu jari, tarik nafas, buang nafas, kita nikmati, rileks ya, tarik nafas, buang nafas. Selama 3 sampai 5 menit. Lalu ketika kita takut, itu telunjuk yang digenggam, marah, jari tengah yang digenggam, sedih, jari manis yang digenggam, lalu ngoyo gitu ya, kita terlalu ngoyo dalam melakukan apapun, kita bisa genggam jari kelingking gitu ya. Kita nikmati saja gitu, misalnya lagi mau tidur, eee, menjelang tidur gitu ya, kita sudah merebahkan diri di tempat tidur, sambil memejamkan mata gitu ya, tarik nafas, buang nafas. 3 sampai 5 menit, itu. Nyaman dan ketika bangun juga akan terasa lebih nyaman. Itu untuk melemaskan tubuh kembali gitu ya, setelah mungkin tegang ya merasakan emosi yang tadinya kita rasakan saat proses journaling. Selanjutnya, ini ada contoh gratitude journal. Gratitude journal ini ada yang bentuknya kita tulis sendiri, seperti yang di gambar sebelah kiri, atau kalau ingin yang gampang dan kreatif, ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada daftar hal-hal yang biasanya membuat kita bersyukur gitu, misalnya sesuatu yang membuat kita tertawa gitu, sesuatu yang baru gitu, skill baru yang kita pelajari gitu, lalu buku yang kita baca gitu, terus, hal baik yang terjadi di hari itu gitu, atau makanan enak gitu, minuman enak gitu, makanan baru gitu, apapun itu, kita stabilo gitu, yang membuat kita bersyukur hari itu di nomor tertentu dari 1 sampai 21 ini kita stabilo. Nanti kalau mau printable yang ini saya bagikan. Ini bisa juga Bunda buat sendiri ya di Canva gitu atau di Microsoft Word. Kira-kira apa sih hal-hal yang biasanya membuat saya bersyukur setiap harinya gitu, di-print, nanti tinggal setiap harinya di stabilo aja biar nggak usah nulis-nulis, biar lebih gampang. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk jurnal yang tujuannya adalah berubah, yang memberikan kita perubahan. Tapi ini bukan journaling yang ringan ya. Tadi journaling yang sebelum-sebelumnya, journaling yang untuk penerimaan dan untuk
lebih bersyukur itu sangat-sangat ringan. Tidak membutuhkan waktu dan energi yang lebih. Kalau ini reframing journal, di sebelah kiri ini ada reframing journal, sebelah kanan ini ada CBT atau cognitive behavioral therapy. Ini biasanya disarankan oleh terapis gitu ya, atau psikolog atau psikiater ketika kita sering overthinking gitu atau sering cemas, kita sering tertekan, depresi gitu, sering mengalami hal-hal yang kok sepertinya pikiran saya ini kemana-mana gitu ya. Nah di situ atau sering sakit hati ya, sering baper gitu juga bisa. Nah itu bisa pakai 2 tools ini, reframing journal dan cognitive behavioral therapy. Ini untuk menganalisa lebih lanjut pengalaman yang telah kita alami ya. Reframing journal ini efektif untuk mencari silver lining, ya mencari hikmah dari peristiwa yang kita alami. Jadi kita lebih bersyukur pada akhirnya setelah mengalami hal yang mungkin tidak nyaman. Terus yang di sebelah kanan ini kita mengobservasi respon kita. Misalnya situasinya kita dimarahin suami, pikiran yang muncul, aduh aku bodoh banget sebagai istri misalnya. Emosi, kecewa pada diri sendiri. Respon misalnya, diam, nangis. Konsekuensi dari diam dan menangis itu ya nggak ada yang drama lebih lanjut sih setelah menangis dan diam, tapi di diri sendiri jadi nggak enak gitu, jadi makin gondok gitu karena nggak tersampaikan apa yang ingin disampaikan kepada suami gitu. Misalnya ya, jadi ada konsekuensi yang kita pahami dari respon kita terhadap emosi kita. Begitu. Ini juga efektif untuk orang-orang yang ketika sudah marah, terus sulit mengendalikan diri. Kita jadi tahu kalau kita responnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Gitu. Ini untuk perubahan ya. Kalau mau diskusi lebih lanjut terkait cognitive behavioral therapy dan reframing journal, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di luar sesi ini ya, di luar video ini, karena video ini saya buat singkat saja, karena nggak semua orang butuh reframing journal dan cognitive behavioral therapy ya. Oke, itu saja. Dan untuk bisa kita memiliki kebiasaan menulis jurnal, harus ada 4 kaidah perubahan ini nih. Yang pertama, terlihat atau nyata. Ini sumbernya dari Atomic Habits ya, dari buku Atomic Habits yang terkenal itu. Jadi kalau kita mau terus-terusan menulis jurnal, kan kita sudah paham nih menulis jurnal tuh baik manfaatnya untuk diri kita. Ya sudah kita buat kebiasaan itu semakin terlihat, semakin nyata. Gimana caranya? Kalau jurnalnya di buku, ya bukunya kita letakkan di tempat yang terlihat, misalnya di samping tempat tidur kita, gitu. Atau kalau takut dimainin sama anak, kita taruh di tempat yang tinggi, tapi kelihatan sama kita. Kalau takut dibaca sama suami gitu atau keluarga lain, ya yang ditulis di jurnal itu bisa yang aman-aman aja, nanti giliran hal-hal yang sensitif gitu ya, yang itu nggak boleh dibaca sama orang lain, itu termasuk suami kita sendiri, kita bisa chat diri sendiri. Ini saya punya, kalau di WA saya punya grup yang isinya saya sendiri nih ya, Jennifer's Writing. Jennifer's Writing nih membernya only you. Di situ saya sering chat diri saya sendiri, bukan hanya diary sih, bukan hanya jurnal, tapi juga catatan-catatan saya di situ. Catatan-catatan hal-hal yang saya pelajari, saya sering catat juga di situ gitu, catatan penting. Kadang juga saya tulis jurnal di situ. Lalu yang kedua harus menarik, makanya ketika menulis jurnal, ada baiknya kita punya stiker gitu, atau pulpen warna-warni gitu, atau stiker Post-it gitu ya, atau kertas-kertas warna-warni, atau bukunya sendiri yang memang sudah menarik. Supaya ketika kita mau mulai gitu, ih lucu nih gitu, kita juga dari segi visual kita udah tertarik duluan. Yang ketiga mudah, nah salah satu contoh yang membuat journaling mudah itu ada template seperti ini nah ini seperti 21 Day Family Gratitude 21 Day Family Gratitude Challenge nih. Jadi sudah ada 21 daftar hal-hal yang kira-kira bakal membuat kita bersyukur
Nanti kita tinggal stabilo aja. Jadi kita nggak perlu nulis, kalau males nulis tinggal stabilo aja. Itu untuk 21 hari supaya jadi habit yang berkelanjutan. Nah, lalu memuaskan. Memuaskan ini kayak gimana sih? Ya ada pencapaian ya. Kita puas kalau misalnya sudah berhasil journaling selama 21 hari atau 30 hari atau 40 hari gitu. Ada checklist gitu. Sekarang hari ini kita journaling, checklist. Besok kita journaling lagi, checklist gitu. Lalu kita juga bisa share gitu ke komunitas kita, ke teman-teman kita. Ada biasanya komunitas atau grup khusus orang-orang yang ingin journaling gitu. Lalu di situ share, hari ini udah journaling belum? Sudah gitu. Saya belum nih, gitu. Nah, nanti mungkin di grup kita juga bisa kita buat gitu. Kita absen siapa yang sudah journaling dan siapa yang belum. Dan setelah dari segi pencapaian, kita juga bisa membuat proses journaling ini memuaskan dari segi respon sensori kita gitu. Kita bisa membuat misalnya kalau kita suka yang wangi-wangi nih supaya indera penciuman kita puas, kita bisa semprot diary kita dengan parfum misalnya yang kesukaan kita atau essential oil gitu. Atau kita kasih bunga beneran gitu. Apapun yang membuat dia jadi lebih wangi kalau kita suka wangi-wangian gitu. Atau kalau kita suka auditory gitu ya, kita bisa mungkin kirim voice message gitu ya lewat WA ke diri kita sendiri lalu kita dengarkan kembali itu voice message-nya gitu ya. Terima kasih Jenny, hari ini kamu sudah berjuang gitu. Maaf ya gitu. Itu kan kita kayak ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Itu mungkin lebih memuaskan gitu. Untuk diri sendiri boleh juga. Nyanyi buat diri sendiri juga boleh gitu. Lalu kalau yang ingin kepuasan dari segi taktil gitu misalnya bisa pakai stiker gitu atau pakai alat-alat yang biasanya ada di toko alat tulis gitu yang tekstur-tekstur tertentu, kertas dengan tekstur kasar gitu atau kertas dengan tekstur halus gitu ya, variasi tekstur supaya nggak bosan. Kalau dari segi visual itu ada banyak cara ya supaya bisa membuat proses journaling ini lebih memuaskan gitu. Kita bisa gambar yang warna-warni gitu, kita bisa pakai teknik yang, eee, wet on wet painting gitu. Yang, cat air dibasahi gitu, lalu kertasnya juga dibasahi gitu, lalu kita tinggal tap 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 gitu. Nanti warnanya jadi bagus gitu kan, jadi puas di situ. Nah, di sini ketika 4 kaidah ini sudah dipenuhi dan habit-nya ini sudah berlangsung 1 bulan, insya Allah dia akan jadi habit yang langgeng. Dan ketika langgeng gitu, kita jadi semakin merasakan perubahannya gitu ya, nyata di diri kita, dan ketika kita sudah merasakan perubahannya, semakin kita ingin memelihara habit ini lagi. Oke deh, segitu saja dari saya, Bunda-bunda, terkait journaling ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.